Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini pertama kalinya saya ke Lampung, dan kemarin ketika pembukaan ternyata ada salam khas Lampung, tapi pun iya pun. Dan latar belakang saya sendiri, saya dari daerah Cilacap, dan saya rasa saya juga ingin sedikit mengenalkan tentang bahasa saya sendiri. Mungkin bisa nanti teman-teman untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk membantu saya untuk menjawab ya. Nanti ketika saya tanya kepriwe kabare lur, jawabnya apik lur, kayak gitu ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Baik, kepriwe kabare lur, kepriwe kabare lur. Alhamdulillah. Biar melek ya. Ini sudah cukup sepertinya basa-basinya. Baik, yang terhormat kepada tim penilai yaitu Prof. Sulistyo Basuki, tentu saja guru saya, Bu Titi Ismiati dan juga Bu Welmi Suharto. Perkenalkan, nama saya di sini Inarotul Nurhaliza. Saya di sini juga akan mewakili kedua teman saya yaitu Fitri Susiani dan juga Puswanto yang saat ini alhamdulillah juga di jam yang sama itu sedang melaksanakan konferensi internasional mewakili UGM juga di Malaysia. Mohon beri tepuk tangannya sekalian. Ini saya dedikasikan juga untuk kedua teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang yang tadi disebut juga tentang suara hati ya. Tentang perjalanan emosi mahasiswa dalam menggunakan AI untuk tugas akademik. Nah, baik, AI sebagai teknologi ini sebagai teknologi eksternal tentunya juga berhadapan dengan sistem pertahanan psikologi manusia, terutama juga dalam kecemasan moral. Dalam kajian ini kami bertujuan untuk menggambarkan perasaan, emosi, dan juga kecemasan serta pengalaman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah sekaligus sedang menyusun tesis yang berkaitan juga dengan penggunaan AI. Bisa dilanjut, next. Oke, di sini untuk tinjauan literaturnya sendiri, kami mencermati kecemasan dengan adanya dua pendekatan yang dieksplorasi dalam kajian ini. Itu yang pertama ada dalam psikoanalisis klasik, kita dari Freud membagi kecemasan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kecemasan realitas dan objektif, kecemasan neurosis, dan yang terakhir itu kecemasan moral. Disinilah poin yang kita ambil, yang kita sebut di sini namanya KM ya, kita singkat sebagai KM. Yang kedua, secara filosofis kita ada Immanuel Kant yang mendefinisikan kecemasan berbasis moral adalah bahwa hati nurani merupakan kecenderungan moral bawaan. Next. Untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data kita mewawancarai ya, untuk mewawancarai secara tidak terstruktur kepada 8 mahasiswa di tingkat magister di perguruan tinggi di Yogyakarta, yang dimana mereka ini sedang mengerjakan tugas sekaligus sedang menulis tesis. Untuk pengkodingan sendiri, untuk analisis data, kita menggunakan coding bukan hanya dengan initial coding, tapi menggunakan emotion coding juga. Di mana fungsinya di sini untuk mengulik ya, untuk melihat data secara detail kategori dengan initial coding, dan juga ingin melihat perjalanan emosi dari mahasiswa yang kita jadikan sebagai partisipan. Next. Ini ada 8 mahasiswa yang ternyata 6 dari 8 ini itu berasal dari semester 2 yang sama-sama sedang menulis artikel dan sekaligus mengerjakan tugas. Dan yang 2 sisanya itu berada di semester 4 yang
sama-sama juga sedang mengerjakan tesis. Next. Oke. Nah, dari hasil penelitian yang kita hasilkan itu kami menemukan ada 11 aspek emosional utama yang muncul dalam interaksi mahasiswa dengan AI. Yang itu diantaranya nomor 1 ada AI adalah mesin, tidak percaya akan mesin. Kemudian ada juga di sini mesin menggantikan manusia, mesin bisa diakali, tidak berhubungan dengan AI, pilihan menggunakan atau tidak, khawatir akan keamanan. Kemudian ada lagi mendangkalkan kemampuan manusia, jujur adalah rasa aman dan tenang. Dan kemudian yang 10 jangan tergantung mesin. Yang terakhir adalah mesin dan kode etik. Nah, di sini untuk emotional codingnya sendiri itu ternyata masing-masing dari kategori yang ada itu memiliki perjalanan emosinya masing-masing. Contoh, kayak di nomor 1 itu kami jabarkan ya, AI adalah mesin. Di sini perjalanan emosionalnya mereka beranggapan bahwa AI adalah mesin. Dari anggapan itu mereka menyebabkan di mana mereka tidak percaya, tidak bisa menganggap bahwa AI itu tidak bisa dipercaya. Kemudian mereka meyakini bahwa AI ini bisa diakali dan seterusnya sampai akhirnya dia kemudian menentukan apakah dari kode etiknya. Dan di sini untuk nomor 2 dan selanjutnya di nomor 2 sampai 11 itu kita menggunakan kode yang ternyata mereka berkutat di 11 initial coding tersebut. Next. Nah, untuk diskusinya sendiri ini dari yang pertama AI adalah mesin, ini dari mahasiswa RAF itu menyatakan juga bahwa AI itu diciptakan untuk meniru apa yang dapat dipikirkan manusia. Di sini juga kita bisa mengambil bahwa mereka beranggapan bahwa AI adalah mesin. Kemudian yang kedua, next, kita persingkat saja ya. Kemudian yang kedua itu tidak percaya mesin. Ada argumen yang mengatakan bahwa AI ini merupakan teknologi yang mengembangkan kecerdasan buatan. Next. Yang ketiga, mesin menggantikan manusia. Di sini juga disampaikan oleh RAF, itu juga menyatakan bahwa AI ini memang didesain mampu berpikir seperti manusia, pun tentu akan mengarah ke sana. Sehingga masih ada pandangan bahwa mesin akan menggantikan tenaga manusia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di sini adalah mesin bisa diakali. Yang kelima, tidak berhubungan dengan AI. Di sini yang tidak berhubungan dengan AI itu memberikan pengalaman atau ketika si AI ini memberikan pengalaman atau perspektif yang tidak menyenangkan, maka pilihan untuk meninggalkan atau mengabaikan itu cenderung meningkat. Makanya dia memilih untuk tidak berhubungan sama sekali dengan AI. Kemudian yang ke-11, ke-6, mohon maaf. Yang ke-6, 3 menit ya. Oke. Bagi kita persingkat saja. Yang ke-6 ini adalah pilihan menggunakan atau tidak. Kemudian yang berikutnya khawatir akan keamanan yang di mana ini lebih fokus kepada data pribadi. Kemudian mendangkalkan kemampuan manusia. Yang ke-9 jujur adalah rasa aman dan tenang. Dan kemudian saya ulang kembali di sini ada jangan tergantung pada mesin dan juga yang ini tertutup ya. Yang 11 mesin dan kode etik. Nah, di sini untuk perjalanan emosional ini ternyata menghasilkan dari 11 ini menghasilkan 2 jalur, di mana jalur pertama itu adanya keteguhan atau kaku, kemudian yang kedua adanya toleransi terhadap si AI ini sendiri. Dari masing-masing jalur ini ternyata memiliki perjalanan emosi di mana teguh atau kaku itu akan beralih atau beranggapan bahwa AI adalah mesin, tapi mereka kemudian juga tidak percaya akan mesin. Kemudian endingnya mereka akan memutuskan bahwa tidak akan berhubungan dengan AI. Kemudian untuk suara hati kemudian yang kedua untuk toleransi terhadap AI sendiri itu AI adalah mesin. Kemudian mereka akan mulai proses di mana mereka khawatir akan keamanannya yang mereka di endingnya itu tidak tergantung kepada mesin itu sendiri. Nah, di sini kita juga menggunakan
untuk memperkuatnya kita menggunakan sikap teknologi dari Wilson 2018, di mana ada dua dimensi, yaitu dimensi afektif dan negatif. Kemudian ada juga yang kedua itu afektif positif. Di sini dari ke-11 ini itu ada 5 yang masuk ke dalam dimensi afektif negatif, yaitu yang pertama di nomor kedua yaitu tidak percaya mesin, tidak berhubungan dengan AI atau mesin, kemudian khawatir akan keamanan, mendangkalkan kemampuan manusia, dan juga jangan tergantung mesin. Sedangkan untuk afektif positifnya itu ada 6, yaitu diantaranya AI adalah teknologi, mesin menggantikan manusia, mesin bisa diakali, kemudian ada pilihan menggunakan atau tidak, kemudian yang berikutnya jujur adalah rasa aman dan tenang, yang terakhir adalah mesin dan kode etik. Nah, untuk kesimpulannya, ke-11 aspek emosional pada akhirnya mendasari suara hati yang membentuk dua jalur perjalanan emosi ini. Apabila mahasiswa mengikuti perjalanan emosi, ia dapat segera mengambil keputusan. Pada saat mahasiswa menulis tugas akhir atau tesis, apakah ia akan meninggalkan penggunaan AI sama sekali atau menghilangkan kecemasan, atau justru memanfaatkannya dengan mengelola kecemasan tersebut? Ya, next. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naroto.